Oke, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari mengenai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa, di mana itu harus kalian hafalkan. Nah, sekarang bagaimana jika sudutnya lebih dari 90 derajat? Adapun caranya untuk yang pertama, tentunya kalian harus menggambar sebuah kuadran, di mana kuadran itu terdiri dari 4, kuadran 1, 2, 3, dan kuadran keempat. Di samping itu, kalian juga harus mengingat untuk sudut-sudutnya kita mulai dari sumbu X positif, yaitu 0 derajat, kemudian memutar 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian 270 derajat, dan berakhir di 360 derajat. Selain itu, untuk kuadran 1, adapun yang harus kalian ingat bahwa pada kuadran 1 itu nilainya semua positif. Artinya, nilai sin, cos, ataupun tan itu bernilai positif seluruhnya di kuadran 1. Sedangkan untuk kuadran kedua, nilai sin saja yang positif. Artinya, cos dan tan itu bernilai negatif. Kuadran ketiga itu tan saja yang positif, dan kuadran keempat hanya cos saja yang positif. Kemudian untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut berelasi ini, ada dua cara. Untuk kuadran pertama, cara yang pertama adalah bentuknya 90 derajat dikurangi alfa. Cara yang kedua adalah bentuknya alfa saja atau sudut itu sendiri. Kemudian untuk kuadran kedua, untuk cara yang pertama itu adalah 90 derajat ditambah alfa. Sedangkan cara yang kedua itu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Untuk kuadran ketiga, cara yang pertama bentuknya 270 derajat dikurangi alfa, sedangkan cara yang kedua itu adalah 180 derajat ditambah alfa. Dan yang terakhir, kuadran keempat, cara yang pertama itu adalah bentuknya 270 derajat ditambah alfa, dan cara yang kedua itu adalah 360 derajat dikurangi alfa. Oke, perhatikan. Adapun catatan yang perlu kalian ingat di sini untuk cara yang pertama dan kedua. Untuk cara yang pertama di seluruh kuadran ya, baik kuadran 1, 2, 3 ataupun 4. Jadi cara yang pertama itu berubah. Maksud berubah di sini ketika nanti pada soal itu yang ditanyakan adalah sin, maka hasilnya nanti kalian rubah menjadi cos. Itu juga sebaliknya, jika yang ditanyakan cos diganti jadi sin, dan jika yang ditanyakan adalah tan itu diganti menjadi kot atau kotan. Sedangkan untuk cara yang kedua di seluruh kuadran itu nanti tetap seperti soal. Jadi maksudnya, jika pada soal itu yang ditanyakan adalah sinnya, maka nanti akan tetap sin. Sedangkan jika yang ditanyakan cos, maka tetap cos, dan tan juga akan tetap tan. Itu untuk cara yang kedua. Cara yang manapun kalian gunakan itu akan memperoleh hasil yang sama tentunya. Jadi inilah yang perlu kalian ingat untuk mengerjakan soal-soal sudut berelasi. Oke, Ibu lanjutkan ke contoh soal untuk perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Misalkan soal yang pertama itu terletak pada kuadran 1 misalkan. Yang ditanyakan adalah sinus dari 60 derajat. Pada kuadran 1 itu ada dua cara.
tentunya dalam mengerjakan. Misalkan untuk cara yang pertama, bentuknya 90 derajat dikurangi alfa. Maksudnya seperti ini. Jadi sin 60 derajat ini akan sama dengan sin 90 derajat dikurangi berapa? Biar hasilnya 60. Jadi dikurangi 30 derajat. Sehingga karena yang digunakan itu adalah cara yang pertama, di mana cara pertama itu akan berubah. Pertanyaannya kan sin, berarti diubah menjadi cos. Dan juga perlu diingat kuadran 1 itu semuanya bernilai positif, maka di situ positif ya. Cos alfanya adalah 30 derajat. Maka sin 60 derajat itu sama dengan cos 30 derajat. Sehingga sekarang cos 30 derajat berapa? Itu yang perlu kalian hafalkan tentunya. Cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3. Atau bisa juga kalian menggunakan cara yang kedua. Dimana cara yang kedua itu bentuknya adalah alfa saja atau sudut itu sendiri. Ya, alfa saja atau sudut itu sendiri. Maksud di sini adalah kalian tinggal mencari hasilnya karena sin 60 derajat itu merupakan sudut istimewa. Jadi sin 60 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Sini kalian wajib untuk menghafalkan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk mempermudah kalian mencari perhitungannya ya. Kemudian untuk contoh soal pada kuadran kedua, misalkan yang ditanyakan adalah sudut di atas 90 derajat, contohnya cos 120 derajat. Cos 120 derajat ini tidak bisa kalian hafalkan karena terlalu banyak jadinya. Ini terletak pada kuadran kedua di mana caranya sama, ada dua bentuk. Bentuk yang pertama itu adalah 90 derajat ditambah alfa. Sehingga menjadi cos 120 derajat itu sama dengan cos 90 derajat ditambah berapa biar mau 120 derajat. Jadi ini ditambah 30 derajat. Sehingga pada kuadran kedua untuk cara yang pertama itu berubah. Jadi karena pertanyaannya cos maka diubah menjadi sin. Sehingga ini akan menjadi sin 30 derajat karena alfanya adalah 30 derajat. Kemudian pada kuadran kedua itu nilai yang positif hanya sin saja. Artinya jika pada soal itu adalah cos yang ditanyakan, maka nilai cos adalah negatif, sehingga di situ kita isikan negatif. Jadi cos 120 derajat ini sama artinya dengan negatif sin 30 derajat. Negatifnya tetap negatif, sin 30 derajat adalah 1/2. Atau bisa dengan menggunakan cara kedua, yaitu cos 120 derajat sama dengan cara kedua bentuknya adalah 180 derajat dikurangi alfa. Maka sini cos 180 derajat dikurangi berapa biar mau 120. Jadi dikurangi 60 derajat. Karena cara kedua itu adalah tetap jadinya, pertanyaannya cos maka nanti tetap menjadi cos. Maka di situ dan untuk kuadran kedua juga nilai cos adalah negatif, maka cos 120 derajat ini akan sama dengan negatif cos 60 derajat.
negatifnya tetap negatif, cos 60 derajat itu adalah 1/2. Jadi untuk cara 1 atau cara 2 itu hasilnya sama ya, negatif 1/2. Kemudian untuk kuadran ketiga, misalkan yang ditanyakan adalah tan 210 derajat. Maka tan 210 derajat ini akan sama dengan, untuk cara yang pertama, bentuknya 270 dikurangi berapa? Dikurangi alfa. Dan cara pertama itu berubah dari tan menjadi kotan. Maka ini akan menjadi tan 270 dikurangi berapa biar hasilnya 210 dikurangi 60 derajat. Maka sama dengan tan menjadi kotan karena cara pertama kan berubah. Alfanya adalah 60 derajat. Kemudian kuadran ketiga, lihat nilai tan itu bernilai positif. Maka di situ tetap positif, tidak usah dikasih negatif ya. Kot 60 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Karena kot itu kebalikan dari tan ya. Kemudian untuk cara yang kedua, bisa juga menggunakan cara yang kedua, di mana tan 210 derajat ini sama dengan, lihat bentuknya adalah 180 derajat ditambah alfa. Maka di sini akan menjadi tan 180 derajat ditambah berapa biar hasilnya 210 derajat ditambah dengan 30 derajat. Ini akan menjadi, ingat nilai tan pada kuadran ketiga adalah positif dan cara kedua tan tetap tan. Maka di situ tetap positif. Tan alfanya adalah 30 derajat. Maka tetap positif ya. Maka tan 30 derajat ini akan sama dengan, ini harus diingat, 1/3 akar 3. Maka cara 1 dan cara 2 itu kalian memperoleh hasil yang sama. Kemudian untuk kuadran keempat, misalkan yang ditanyakan itu adalah sin 315 derajat. Untuk cara yang pertama sama. Jadi bentuk yang pertama adalah 270 derajat ditambah alfa. Maka sin 315 derajat ini sama dengan sin 270 derajat ditambah berapa biar hasilnya 315 derajat. Yaitu ditambah 45 derajat. Untuk cara yang pertama sama seperti tadi, jadi dia berubah dari sin menjadi cos. Maka di situ akan berubah sin menjadi cos. Alfanya adalah 45 derajat. Karena pertanyaannya adalah sin, pada kuadran keempat yang positif hanya cos, maka nilai sinnya bernilai negatif. Maka di situ kita cantumkan negatifnya. Ini akan sama dengan, negatifnya tetap negatif, cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Itu adalah hasilnya. Atau kalian bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu sin 315 derajat sama dengan sin, lihat bentuk yang kedua, 360 derajat dikurangi alfa. Jadi sin 315 derajat ini sama dengan sin 360 derajat dikurangi berapa agar hasilnya 315, yaitu dikurangi 45 derajat. Maka ini akan sama dengan, karena cara kedua itu tetap, maka sin tetaplah menjadi sin. Berarti ini tetap sin, alfanya adalah 45 derajat. Kita tulis 45 derajat. Kemudian pada kuadran keempat, nilai yang positif hanya cos dan sinnya negatif, maka kita cantumkan negatif.
Ini akan sama dengan negatifnya tetap negatif, sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga cara pertama ataupun cara kedua itu memperoleh hasil yang sama. Kalian boleh menggunakan cara yang manapun karena hasilnya sama ya. Baik cara satu ataupun cara yang kedua, yang mana menurut kalian mudah, silakan itu yang digunakan.